Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku ya teman-teman. Maaf sekali, aku baru bisa bikin video lagi ya. Oke, langsung aja. Aku mau berbagi tips ya, gimana caranya putus kontrak sebelum finish ya. Kalau kita yang berada di Taiwan, putus kontrak sebelum finish itu diusahakan kita itu antara kita sebagai pekerja dengan majikan itu harus sama-sama setuju. Nah, jadi kalau misalkan kita yang memutuskan kontrak tersebut, berarti otomatis kita harus bilang secara baik-baik ke majikan. Atau misalkan majikan yang menyuruh kita pulang itu majikan yang mau mengembalikan kita ke agensi dengan alasan yang tidak masuk akal, itu kita bisa menuntut majikan tersebut karena sudah menyuruh kita. Misalkan kita disuruh pulang Indonesia padahal kontrak kita itu masih 1 bulan atau 2 bulan bahkan lebih, bahkan kontrak kita itu masih lama ya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Teman-teman dengerin ya, menurut aku, jadi kalau misalkan kita itu bekerja masih resmi di Taiwan, resmi ya teman-teman ya, resmi itu kita itu masih dilindungi oleh BP2MI ya teman-teman. Jadi kita jangan takut apa yang namanya putus kontrak. Putus kontrak itu dengan berbagai macam alasan ya teman-teman. Ada yang alasannya kita itu pengen pindah majikan, ada lagi yang alasannya kita itu pengen pulang Indonesia. Nah, ada lagi yang alasannya kita itu pengen ya pokoknya berbagai macam ya teman-teman. Tapi aku sendiri, aku memutuskan kontrak kerja yang masih berjalan. Jadi gini teman-teman ya, aku itu kontrak kerjanya masih sampai bulan 11 nanti, Oktober ya teman-teman. Nah, karena saya itu ada janji dengan seseorang di Indonesia yang alhamdulillahnya, masya Allahnya, beliau itu sekarang sudah menjadi suami saya ya teman-teman. Saya itu memutuskan untuk pulang ya teman-teman. Jadi saya itu disuruh pulang oleh beliau dengan alasan beliau itu niat serius untuk membina hubungan ke jenjang yang lebih serius ya teman-teman. Jadi saya pikir-pikir lagi tuh teman-teman ya, sedangkan kontrak kerja saya itu masih setengah tahun lama ya teman-teman, 6 bulan lebih lah. Nah, jadi saya itu ngomong baik-baik ke majikan. Nah, alhamdulillahnya majikan saya itu langsung respon teman-teman ya, secara bahasa yang saya bisa aja. Jadi saya itu ngomong ke majikan saya, majikan saya itu mau pulang ke Indonesia, mau menikah. Nah, terus respon majikan saya itu alhamdulillah baik teman-teman. Majikan saya itu, oh kapan menikahnya? Nah, langsung begitu teman-teman ya. Jadi majikan saya itu sebelum saya pulang itu selama 3 bulan saya itu ngomong dulu ke majikan, saya mau pulang dengan alasan saya itu mau menikah. Nah, majikan tersebut itu kan punya jeda waktu tuh teman-teman ya untuk mencari pengganti saya. Jadi kalau kita memang pengen pulang bulan depan atau bulan sebelumnya, usahain 3 bulan sebelum kita sebelum hari H kita pemutusan kontrak kerja itu terjadi ya teman-teman. Kita itu harus dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Jadi majikan itu tidak akan marah dan tidak akan mengekang kita teman-teman. Itu aja ya teman-teman ya, pengalaman dari aku, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan kita alasannya pengen pindah majikan dengan alasan tidak betah atau apa, intinya kita itu harus mempunyai alasan yang tepat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tidak punya alasan yang tepat, berbelit-belit, atau kita alasannya saya kerja di sini karena majikan kurang baik atau makanannya kurang, itu tidak boleh ya teman-teman. Alasan seperti itu tidak boleh teman-teman. Jadi kita tidak boleh, intinya kita tidak boleh menjelekkan majikan yang kita tepati sekarang dengan alasan kita pengen pergi atau pindah ke tempat yang baru. Itu pokoknya teman. Tempat yang baru itu contohnya apa teman-teman?
kayak kita pulang Indonesia, kayak kita pengen misalnya resign di tempat kerja ini, kita pengen pindah lagi ke majikan yang baru. Intinya kita tidak boleh menjelekkan di tempat yang majikan ini kita jalani ya teman-teman. Sekian itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.